Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naria Anugraha HR. Saya Muhammad Rizky. Kita berdua merupakan siswa atau peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 3 di Balai Diklat Keuangan Malang. Nah, hari ini kita mendapatkan penugasan untuk membahas mengenai benchmarking antara instansi di Kementerian Keuangan dan instansi lain atau perusahaan lain untuk memperoleh keunggulan dan mempelajari keunggulan-keunggulan dari perusahaan atau instansi tersebut. Nah, pertama-tama kita mau membahas dulu apa masalah yang akan kita angkat. Nah, gimana Rizky? Kira-kira apa masalah yang akan kita angkat dari instansi kita masing-masing? Jadi benchmarking ini diperlukan untuk kita mendapatkan analisa komparatif dari dua industri. Jadi kita bisa ngikutin yang unggulan instansi itu apa yang bisa kita pelajari. Nah, masalahnya untuk di instansi kita sendiri, DJP itu, terutama di kantor saya, dalam area pelayanannya. Kenapa? Kita tahu kan, biasanya Bank BRI atau bank-bank perbankan lainnya itu dalam melayani customer itu mereka sangat customer centric. Artinya mereka sangat berfokus pada customer. Saat kita datang, mereka berdiri, ini mereka langsung gini ya kan. Dia ngobrolnya bahasanya halus gitu, sopan, enak didengar. Layanannya juga sabar, marah-marah. Nah, realitanya di sini nggak semuanya ya, cuman beberapa pegawai ada yang tidak menerapkan etika atau etiketnya saat melayani masyarakat. Kadang-kadang menunjukkan body language yang tidak energik gitu, mukanya lusuh, murung gitu, sesuai mood lah intinya dia kerja. Habis itu kadang-kadang juga beberapa pegawai ada yang tidak memperhatikan pakaiannya. Yang penting sesuai dress code udah aman gitu. Kalau taunya nggak disetrika atau nggak pakai dasi atau ikat pinggang, itu kan hal-hal kecil gitu sangat ngaruh ya. Gimana kita nanti dilihat oleh masyarakat. Dalam segi karyawannya juga banyak yang tidak disiplin waktu gitu. Kadang-kadang ada yang masuknya telat hingga teman kantornya menggantikan sementara. Bahkan ada kasus wajib pajaknya itu nungguin pegawainya sampai ngelayanin. Terus istirahat kelamaan. Padahal jika dibandingkan dengan apa yang idealnya ya seharusnya benchmarking dengan Bank BRI tadi, hanya itu merupakan hal yang jarang atau mungkin tidak pernah terlihat ya, entah mengapa apa yang membedakan instansi kita, cara pelayanan kita, apa yang sangat bikin mereka begitu, nanti akan kami jelaskan. Oke, jadi ternyata cukup kompleks ya, cukup banyak masalah yang muncul di area-area pelayanan ya, dan mungkin juga kalau bisa bercerita terlihat ada kejomplangan ya, ada perbedaan antara kantor-kantor di daerah-daerah yang besar, kota-kota besar, dengan daerah-daerah remote ya. Kayak kita berdua kan kerjanya di daerah remote ya, jadi kita biasanya membandingkannya dengan kota-kota besar, karena yang kita lihat di daerah remote itu ya seperti yang sudah dijelaskan Rizky tadi. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melakukan benchmarking dengan Bank BRI seperti yang sudah disebutkan oleh Rizky tadi. Kenapa kita memilih Bank Rakyat Indonesia? Karena BRI sendiri itu sudah memperoleh predikat atau anugerah sebagai Best Corporate di Malam Anugerah BUMN 2021. Jadi secara nasional pun sudah diakui bahwa Bank BRI itu merupakan perusahaan BUMN terbaiklah di Indonesia pada tahun ini. Selain itu juga Bank BRI ini sudah memperoleh banyak penghargaan-penghargaan lain sebelumnya. Jadi sudah banyak prestasi terkait pelayanan dan terkait good corporate governance-nya juga. Jadi sudah selayaknya lah kita melakukan benchmarking dengan Bank BRI. Selain itu juga DJP dan BRI ini memiliki kemiripan ya. Kita sama-sama punya banyak kantor vertikal ya. Jadi kayak DJP kan kita sampai punya KP 2 KP di area-area remote ya. Nah, BRI juga punya banyak kantor unit di area-area remote. Ini mau kita bandingkan. Iya, betul. Kantor itu sebelahnya BRI loh. Wah. Jadi benar-benar bisa dibandingkan ya perbedaannya. Iya. Satunya gitu. Perbandingannya kayak gimana, terus satunya lagi kantor pelayanan pajaknya seperti apa. Nah, ini bagus nih, kita bisa lihat secara seksama nih perbedaan pelayanannya kayak apa. Bahkan mungkin dari segi bangunannya, dari segi tempat pelayanannya juga bisa kita bandingkan ya kali ya. Kelihatan nggak sih bedanya? Kayak mereka tuh punya standar, jadi di semua area di Indonesia itu kurang lebih kualitasnya sama gitu ya. Interiornya sama gitu, dengan putih biru. Ya. Betul. Ya, jadi mungkin kita akan mulai untuk mengulas apa saja sih sebenarnya kelebihan-kelebihan atau keunggulan-keunggulan dari jasa dan pelayanan yang diberikan oleh
Bank BRI. Mungkin dari Rizky dulu ada yang ingin dipaparkan? Berdasarkan 5 nilai aneka tadi, pertama, saya akan menganalisis BRI dari segi akuntabilitasnya. Seperti yang dijelaskan Mbak Naria tadi, PT Bank BRI meraih predikat Best of the Best Communication menungguli badan-badan BUMN lainnya. Penghargaan tersebut berasal dari BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit. Nah, kenapa bisa jadi tercapai banyak-banyak penghargaan tersebut? Itu karena karyawan BRI itu udah ada nilainya juga, kayak Kemenq juga. Mereka punya nama, nilainya brilian, Insan BRI dengan nilai yang menunjukkan nilai akhlak. Terus akhlaknya itu akronim lagi, amanah, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Nah, yang menyebabkan BRI spesial ini karena Assistant Vice President-nya mereka juga ngomong loh bahwa BRI ini sangat customer centric gitu loh. Oleh karena itu, mereka cenderung sangat berfokus pada customer dan bertanggung jawab terhadap jasa yang diberikannya. Nah, salah satu contoh nih, saya pernah dengar cerita bahwa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, teller BRI itu nanti waktu udah selesai kerja, mereka harus check and balance di sistemnya berapa ternyata, terus di loket berapa. Terus misalnya nggak sama nih, mereka katanya nombok pakai uang sendiri loh. Bayangin, mereka harus sedetail itu, mereka harus bertanggung jawab itu terhadap tugas yang diembannya. Terus dalam sisi kedua nih, nasionalisme nih. Kenapa Bank BRI ini termasuk salah satu perbankan yang menurut saya sangat cinta dengan tanah air. Karena Bank BRI ini mempunyai 9.600 unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Bank BRI juga memiliki 467 kantor cabang, 611 kantor cabang pembantu, dan 952 kantor kas, dan beribu-ribu unit BRI lainnya. Makanya, bahkan tiap desa pun kadang tuh ada loh agen drilling gitu. Nah, jadi penglihatku ya, BRI ini sangat ingin membantu layanan perbankan terhadap masyarakat Indonesia, bahkan ke masyarakat terpelosok sana pun. Dan juga ya, aku perhatiin ya, biasanya kan beberapa organisasi itu terpusat. Pusat itu yang best of the best-nya, terus semakin ke pelosok menurun-menurun. Ini enggak, yang aku lihat ini bahkan sampai di pelosok pun mereka tetap menggunakan prosedur yang sama dengan pusat. Jadi bahkan sampai yang di pelosok-pelosok pun masih banyak loh yang cakep-cakep di BRI itu. Standarnya sama ya, sama. Iya, benar banget sih itu kalau masalah Briling, dan namanya juga Bank Rakyat Indonesia ya, jadi benar-benar merakyat ya. Pokoknya seperti yang Rizky bilang tadi, customer centris. Nah, selanjutnya nilai aneka berikutnya adalah tentang etika publik. Nah, jadi di BRI itu ada yang namanya Standard Operating Procedure atau SOP. Sama juga kita di DJP, kita ada SOP-nya. Nah, mereka tuh benar-benar yang detailernya ya, detailer sama customer service officer-nya yang di CS-nya itu, mereka tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh diatur pakaiannya kayak gimana, terus diatur kalau misalnya ada customer mereka harus bersikap seperti apa. Kemudian nggak sampai itu aja, sampai satpamnya juga diatur, mereka harus buka etikat pintu, terus ambilin kita nomor antrian, dan mereka selalu memasang wajah yang ceria, kayak ada yang bisa saya bantu bapak, ada yang bisa saya bantu ibu. Jadi memang auranya tuh positif, dan kita tuh senang aja gitu datang ke bank dengan dilayani seperti itu. Meskipun kadang juga karena BRI customer-nya banyak banget ya, kita harus lumayan ngantri. Kita harus lumayan ngantri sih di BRI, itu aja sih paling yang bikin nggak enaknya kalau ke BRI, karena emang banyak banget ya customer-nya. Seperti kita di DJP juga, ya mungkin kita banyak yang pakai BRI ya untuk rekening gajinya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada nilai komitmen mutu. Seperti yang tadi udah Rizky jelasin, jadi BRI itu kantornya ada ribuan di seluruh Indonesia, tapi setelah punya kantor ribuan pun mereka tuh masih mau terus menambah cabangnya, supaya katanya apa, kita mau bikin BRI itu semakin dekat dengan masyarakat. Pokoknya sampai ke tingkatan wilayah paling kecil pun mereka tuh mau ada kantor di situ, atau paling enggak agen briling di situ untuk membantu masyarakat, supaya pelayanan perbankan itu lebih murah dan lebih mudah lah bagi masyarakat untuk diakses. Itu sih yang mereka inginkan. Selain itu kan emang BRI itu udah sangat terdigitalisasi ya, banyak banget aplikasinya juga, kayak pasti kita semua pakai m-bankingnya BRI. Nah, itu UI-nya paling bagus sih menurut aku. Iya ya, rapi banget kan ya, rapi banget emang. Jadi sangat user friendly, sekali lagi customer centris. Benar-benar dari segi komitmen mutunya juga luar biasa. Nah, terakhir adalah nilai anti korupsinya. Nah, di BRI juga
selain tadi yang sudah dijelaskan masalah akuntabilitas yang teller harus menyeimbangkan antara nilai uang yang ada di sistem dan nilai uang yang ada di loket. Nah, BRI juga punya yang namanya whistleblowing system. Nah, whistleblowing systemnya ini, ya ini tuh semua orang bisa lapor gitu, selama dia masuk ke kategori-kategori yang dianggap BRI sebagai pelanggaran gitu. Contohnya kayak fraud, atau bahkan kita bisa lapor nih kalau ada petugas BRI yang nggak sesuai SOP, nanti kita bisa lapor tuh di whistleblowing systemnya. Ini juga kayaknya menyangkut ke nilai yang pertama tadi ya, Rizky ya, yang akuntabilitas. Jadi kalau makanya kayaknya semua standarnya di seluruh wilayah itu sama, di seluruh unit itu sama, karena kita bisa lapor kalau mereka melanggar SOP-nya itu. Jadi emang kelima nilai aneka ini sudah dipenuhi oleh BRI, dan wajar lah kalau mereka dianggap sebagai BUMN terbaik lah tahun 2021. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa dari posisi sekarang, posisi instansi sekarang, menuju yang ke ideal, yaitu ideal ini kita niru-niru atau istilahnya itu mengambil pelajaran lah ya dari yang instansi BRI itu. Nah, mungkin yang pertama aku ingin ngobrol tentang digital. Kan sekarang lagi marak-marak nih digitalisasi karena pandemi ini. Semua layanan kalau bisa itu online aja gitu, biar hindarin virus ini. Di kantor aku dulu dari 7 pegawai, 4-nya kena positif loh. Fun fact lagi ini. Jadi makanya sekarang ini udah bukan zamannya lagi tatap muka. Nah, masalahnya yang di DJP ini aku nemuin ada 2 masalah. Yang pertama, server kita sendiri. Yang kedua, pelayanan aplikasi yang tidak terintegrasi. Yang pertama, kenapa servernya? Memang benar, DJP ini udah nyediain aplikasi-aplikasi, website-website, ya kan? Tapi kadang-kadang itu servernya itu loh yang menurut saya kurang bagus. Kadang-kadang error 400, error nomor-nomor berapa. Nah, ini nih yang bikin kesel. Mana UI-nya kadang-kadang itu masih, kalau boleh dibilang agak kuno gitu ya dibandingin swasta e-commerce gitu-gitu kan, UI UX-nya sudah sangat customer friendly gitu lah. Nah, kalau bisa dengan menyediakan aplikasi website-website ini ditambah juga dengan server yang mumpuni. Jadi misalnya wajib pajak ingin ngisi SPT, ini mau billing, mau apa, itu lancar. Jadi nggak ada kendala-kendala, nggak perlu wajib pajaknya datang ke kantor buat memenuhi kewajiban perpajakannya gitu. Terus yang kedua ini menurutku itu harus ada aplikasi yang terintegrasi gitu. Maksudnya dalam satu aplikasi itu ada beberapa layanan. Kayaknya ini baru-baru aja deh dibikin DJP itu, M-Pajak. Nah, di situ kan banyak-banyak tuh bisa bikin billing, bikin apa. Namun aku lihat ini masih bisa-pisah. Misalnya SPT harus DJP online, terus bikin NWP di IREK NPWP, bikin billing di sini. Kayaknya akan lebih bagus jika semua layanan itu dalam satu device, dalam satu aplikasi gitu. Dengan begitu masyarakat itu gak bingung gitu, aduh download yang mana nih, gunain yang mana ini, di resisten buatnya buka aplikasi itu gampang. Itu contohnya kalian buka M-Banking itu pasti kan enak kan, kayak semua fungsi, semua layanan semuanya ada dalam satu aplikasi. Itu sih harapanku. Kalau Mbak Ugi mau nambahin apalagi nih supaya kita bisa makin maju, makin inovasi? Kalau aku sih dari bidang SDM-nya ya, kita ini sebenarnya di DJP ini kan masuk ke DJP dan Kementerian Keuangan udah disaring sangat ketat ya. Jadi bisa dibilang sebenarnya SDM-nya ini udah unggul gitu, udah SDM terbaik lah dari seluruh Indonesia. Nah, masalahnya apa? Kita juga udah punya SOP nih. Terus kenapa kadang SOP itu cuma dianggap sebagai ya udahlah yang penting terpenuhi semua, yang penting pakai seragam warna putih hari Senin, warna biru hari Rabu, batik Selasa, gitu kan. Tapi kenapa kita di pelayanan tuh nggak pernah mau effort menunjukkan pelayanan kita yang terbaik? Nah, mungkin ini menurut pengamatan dan observasi aku pribadi ya di sekitar kantor aku dan kantor-kantor lain di remote area yang pernah aku lihat juga, itu karena mungkin pegawainya kurang diapresiasi gitu. Mungkin kita bisa nih kasih apresiasi untuk pegawai dengan pelayanan terbaik, misalnya pegawai petugas TPT terbaik bulan ini karena dia memberikan pelayanan yang sangat ramah, kemudian wajib pajak merasa puas dengan pelayanannya, dia juga penampilannya tuh enak dilihat, rapi, nggak harus gimana, kita nggak harus ngikutin pegawai-pegawai bank yang benar-benar rapi pakai jas gitu kan, nggak perlu sebenarnya, tapi yang penting pakaian kita rapi, disetrika, nggak lecek gitu kan. Jadi menurut aku perlu apresiasi yang yang besar juga lah untuk petugas-petugas frontliner kita yang menjadi ujung tombak dari DJP ini sendiri. Kalau dari aku itu sih. Sekian dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.